Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga Didamara, NIM 18630029. Di sini saya akan mempresentasikan isolasi bakteri lipase dari tempat pembuangan akhir atau TPA Gunung Tugel Banyumas. Jadi di sini kita tujuannya yaitu mengisolasi bakteri lipase. Lipase merupakan biokatalisator yang mempunyai kemampuan mengkatalisis reaksi hidrolisis lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oleh karena kemampuannya dalam menghidrolisis lipid, lipase dapat dimanfaatkan sebagai aditif dalam industri seperti contohnya industri deterjen dan industri lain-lainnya yang membutuhkan enzim lipase. Kemudian lipase itu dapat diisolasi dari hewan, tanaman, dan mikroorganisme. Mikroorganisme penghasil lipase ditemukan dalam bermacam-macam habitat seperti limbah industri, pabrik pengolahan minyak sayur, perusahaan susu, tanah yang terkontaminasi dengan minyak, makanan yang membusuk, timbunan kompos. Nah, ini diambil dari sumber Sharma et al. 2001. TPA limbah rumah tangga dan industri kecil diduga mengandung bakteri penghasil lipase karena merupakan tempat penimbunan bermacam-macam sampah seperti makanan yang membusuk dan limbah rumah tangga yang mengandung minyak. Sampah-sampah tersebut kemungkinan juga telah membentuk kompos. Oleh karena itu, TPA itu mempunyai potensi bakteri lipase yang cukup berlimpah. Kemudian metode isolasi. Di sini ada 4 metode isolasi yang dilakukan. Yang pertama, isolasi mikroorganisme penghasil lipase. Yang pertama dilakukan screening mikroorganisme penghasil lipase menggunakan cawan Petri yang berisi medium tributyrin agar. Lalu kemudian dikulturisasi atau diinkubasi pada 37 derajat selama 2 hari. Kemudian koloni penghasil lipase yang memperlihatkan zona bening diukur indeks lipolitiknya. Nah, isolat yang memiliki indeks lipolitik terbesar dinamakan isolat potensial penghasil lipase. Yang kedua yaitu identifikasi isolat penghasil lipase yang potensial. Dilakukan 2 uji, yang pertama uji biokimia dan uji morfologi. Uji biokimia meliputi uji katalase, uji oksidase, dan uji reduksi nitrat. Yang kedua yaitu uji morfologi. Uji morfologi itu dilihat dari penampakan bakteri atau isolatnya. Kemudian produksi lipase. Isolat potensial di inokulasi ke dalam 10 ml medium inokulum atau medium NB. Diinkubasi selama 2 hari dengan pengocokan 300 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Medium inokulum sebanyak 50 ml diinkubasi selama 5 menit. Kemudian ditambahkan inokulum bakteri 0,5 ml dan minyak olive oil sebagai induser sebanyak 0,5 ml. Kemudian medium produksi inkubasi pada medium itu diinkubasi pada suhu 37 derajat sambil digoyangkan dengan kecepatan 300 rpm selama 6, 12, 18, 24, 30, dan 36 jam yang diamati. Dan terakhir yaitu ekstraksi lipase. Medium produksi yang telah diinkubasi diekstraksi dengan menggunakan sentrifuge pada kecepatan 10.000 gram selama 20 menit. Nah, supernatar yang diperoleh itu disebut ekstrak kasar enzim. Enzim kasar diuji aktivitas dan kadar proteinnya. Setelah dilakukan uji, didapatkan hasil identifikasi. Yang pertama morfologi koloni. Nah, yang pertama tumbuh di nutrien agar dengan ciri koloni. Yang pertama koloni kecil, bentuk teratur, tepi berlekuk, ukuran kecil, warna jernih, permukaan mengkilap, elevasi cembung rendah. Bentuk sel yang diamati yang berbentuk kokus. Uji katalasenya menunjukkan hasil
negatif uji oksidase, negatif uji reduksi nitrat, negatif asam dari karbohidrat menunjukkan pada glukose positif, fruktose juga positif. Nah, setelah dilakukan uji tersebut dapat diduga jenis isolat atau bakterinya yaitu Acinetobacter sp. Jadi bakteri penghasil lipase pada TPA Gunung Tugel penghasil lipase yaitu Acinetobacter sp. Oke, sekian yang dapat disampaikan mengenai isolasi enzim lipase pada TPA Gunung Tugel penghasil lipase pada TPA Gunung Tugel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.